Ya aliyu sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wa tajlibul barakah war rizqal katsira wa bakir bis sadaqah. Wahai Ali, sedekah rahasia atau sedekah yang dirahasiakan itu tudfi'u ghadabar rabbi, bisa mematikan api kemarahan Tuhan atau bisa mematikan murkanya Allah. Wa tajlibul barokah, dan bisa menarik yang namanya keberkahan berupa rizki yang banyak, rizki yang halal. Jadi berkah itu adalah bertambahnya suatu kebaikan. Entah kebaikan itu bertambah rizki kita, bertambah umur kita, bertambah nikmat sehatnya kita, atau berupa keluarga kita dikasih nikmat sehat semua. Maka ketika kita seringkali mendengarkan sedekahlah, karena sedekah ini tidak mengurangi, bahkan sedekah bisa menjadikan kaya. Yang pertama adalah kaya hati, yang kedua adalah orang yang bersedekah ini bisa menarik rizki-rizki yang lain. Contohnya seperti kita diberi nikmat sehat, keluarga anak istri diberi sehat, mereka tidak ada yang kena masalah. Itu adalah salah satu yang namanya berkah. Jadi bertambahnya kebaikan itu adalah berkah. Atau diberi rizki atau diberi gaji cukup dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, itu juga rizki yang berkah atau keberkahan yang diberikan oleh Allah. Wa bakir bis shadaqah, dan bersedekahlah di waktu yang masih pagi-pagi sangat, cepet-cepetan di waktu pagi untuk bersedekah. Artinya ketika orang lain ini belum banyak yang melihat kita, maka bersedekahlah di waktu itu. Fa innal bala'a yanzilu qoblal bukur faturaddul qada'u fil hawa. Karena sesungguhnya rasa susah itu turun sebelum pagi, sehingga takdir seseorang akan berhenti di awang-awang, atau takdir seseorang yang diturunkan oleh Allah dari atas mau ke bumi itu sudah berhenti dulu di awang-awang. Jadi sedekah sir di sini adalah sedekah yang mana ketika kita berbuat baik sangat sedikit orang yang melihat kita. Bahkan sampai-sampai dalam hadis disebutkan, dicontohkan, kita memberi pakai tangan kanan seakan-akan tangan kiri kita ini tidak melihatnya, saking pengen rahasianya, saking tidak pengen dilihat oleh orang banyak. Nah, kalau kita sedekah dilihat orang banyak boleh nggak Pak? Boleh, nggak ada yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu punya uang tidak mau bersedekah, itu yang tidak boleh. Fa innal bala'a yanzilu qoblal bukur. Jadi pagi-pagi setelah malaikat ini menerima doa-doa para hamba menjelang subuh itu, maka setelah subuh Allah juga menurunkan bala ke bumi, dan itu bisa dicegah dengan seseorang melakukan sedekah di pagi hari. Itu bisa dicegah. Dan faturatu al-qada'u fil hawa, kodok qadar yang sudah Allah tetapkan ini dipending dulu, sehingga bala yang dari atas ini tidak sampai turun ke bumi. Tambah satu. Ya aliyu tasaddaq ala mautaka fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun Allahumma ighfir liman nawwara kuburana wa basyirhum bil jannati kama basyarona biha. Wahai Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah untuk sanak saudaramu yang sudah meninggal. Jadi kalau kita ini punya saudara
atau orang tua atau kakek nenek kita sudah meninggal, maka bersedekahlah atas nama mereka meskipun mereka sudah meninggal. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan, sesungguhnya Allah telah memasrahkan malaikat yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim, yang membawa pahala sedekahnya orang yang masih hidup kepada mereka yang sudah meninggal. Contohnya adalah misalkan saya bersedekah atas nama si A. Si A ini saudara saya sudah meninggal dunia. Saya bersedekah, ini sedekahnya saya atas nama si A, atau pahalanya diberikan kepada si A. Maka di situ Allah menerima sedekah saya yang saya berikan ke orang lain, dan pahalanya itu diberikan atas nama orang yang sudah meninggal. Maka orang bersedekah untuk keluarga yang sudah meninggal itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi. Fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaqulun, mereka para mayit yang kita sedekahi, yang kita doakan dengan bersedekah, mereka ini sangat bahagia di alam kuburnya, melebihi bahagianya ketika di dunia. Wa yaquluna, dan mereka itu berkata, Allahumma gfir liman nawwara kuburona, ya Allah, ampunilah orang yang sudah menerangi kuburku. Menerangi ini artinya ya membantu doa atau memberikan sedekah atas namaku, atas nama orang yang ada di kubur itu. Wa basyirhum bil jannah, dan bahagiakanlah bil jannah, dengan memasukkan ke surga, kama basyarona biha, seperti dia membahagiakan aku dengan bersedekah atas namaku. Jadi kalau kita ini bersedekah atas nama orang-orang saudara kita yang sudah meninggal, itu sangat dianjurkan. Entah itu keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, atau siapapun, bersedekahlah atas nama si A. Misalkan ini saya sedekah atas nama bapak saya yang sudah meninggal, saya bersedekah atas nama kakek saya yang sudah meninggal, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Mereka semua sangat bahagia, melebihi bahagianya selama di dunia. Nah sekarang coba kita muhasabah. Kita di dunia ini ukuran bahagianya itu apa? Apakah dengan duit banyak? Apakah dengan mobil banyak? Apakah dengan istri lebih dari satu? Atau apa? Itu nanti masih ada yang lebih bahagia lagi, dan itu bisa dirasakan manakala orang tersebut sudah meninggal dan dikirimi doa. Sesungguhnya mereka-mereka yang meninggal dikirimi doa, mereka itu juga masih butuh yang namanya ketenangan. Dengan dikirimi Al-Fatihah saja mereka sudah tenang, sudah bahagia. Lantas bagi yang masih hidup seperti kita, kebahagiaan apa, ketenangan apa yang kita cari? Nah, maka beberapa kali setiap saya ini membaca surah-surah dalam sholat, saya itu seneng sama surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Ketika pada ayat falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju', maka sembahlah rabb hadzal bait, falyabudu, sembahlah kalian semua rabb hadzal bait, kepada zat yang menjadi Tuhannya ini bait, yaitu Tuhannya Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju', yaitu yang telah memberikan makan ketika kalian dalam kondisi lapar.
wa amanahum min khauf, yang memberikan rasa aman, rasa tenang ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan susah. Maka sesungguhnya kita semua ini hanya membutuhkan ketika kita lapar bisa makan enak, cuman itu, tidak ada yang lain. Apa artinya ketika kita punya duit banyak tetapi kita makan saja tidak bisa menikmati, entah karena mulutnya ini sedang sakit atau perutnya sedang sakit atau salurannya sedang buntu kah? Maka yang paling nikmat adalah ketika kita ini lapar dan kita bisa makan dengan enak, merasakan nikmat. Disitulah nikmat Allah yang besar. Bukan kita menyimpan banyak harta, menyimpan banyak mobil, rumah kita mewah, bukan. Tapi hanya kita butuh dengan makan. Kita kalau tidak punya harta banyak tidak mati. Kita kalau nggak punya mobil kita juga tidak mati. Tapi kalau kita tidak makan, kemungkinan besar lama-lama akan mati. Nah, disitulah nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sesungguhnya kita ini hanya membutuhkan ketika kita butuh, kita dipenuhi oleh Allah atau dicukupi oleh Allah. Nah, jangan lupa ketika kita mendapatkan nikmat, ya kayak bisa makan, kita ucapkan alhamdulillah. Syekh Sari As-Sakoti, saya tutup dengan cerita. Syekh Sari As-Sakoti diceritakan dalam salah satu tafsir karya Ar-Razi. Beliau itu pernah suatu ketika pergi ke daerah luar kota. Di desanya terjadi yang namanya kebakaran. Semua habis terbakar kecuali rumah Syekh Sari As-Sakoti. Syekh Sari As-Sakoti ini masih berdiri tegak, kanan kiri depan belakangnya ini sudah habis terbakar. Ketika Syekh Sari As-Sakoti ini pulang melihat rumahnya masih berdiri kokoh, tidak ikut hancur, di situ beliau berkata, alhamdulillah rumah saya tidak terbakar. Langsung ditegur sama Allah. Kenapa? Karena berbahagia di atas penderitaan orang lain. Jadi hanya sekedar alhamdulillah, karena alhamdulillahnya ini tidak pas diucapkan, itu ditegur langsung sama Allah. Dan beliau ini mengkafaroi atau menutup dosa karena salah mengucapkan alhamdulillah ini dengan beristighfar selama 30 tahun. Hanya gara-gara salah meletakkan ucapan alhamdulillah. Nah, maka dari situ akhirnya muncul ajaran beliau. Ketika kita ini mendapatkan uang, mendapatkan rizki apapun bentuknya, maka jangan langsung mengucapkan alhamdulillah. Itu kalau ajaran beliau, kita boleh ikut, boleh tidak. Kenapa? Karena rizki yang kita terima ini belum tentu kita pakai untuk kebaikan. Jadi ketika kita digaji 10 juta misalkan, belum tentu 10 juta ini semuanya kita pakai untuk kebaikan. Andaikan 1 juta dari 10 juta kita pakai untuk maksiat, maka kita sama seperti alhamdulillah saya telah bisa berbuat maksiat. Dan terus apa ketika kita ini diberi nikmat oleh Allah? Ya boleh kita mengucapkan alhamdulillah, boleh, atau terima kasih ya Allah, engkau telah memberikan rizki kepada kami. Itu adalah ajarannya Syekh Sari As-Sakoti. Karena apa? Karena beliau ini tidak mau melakukan suatu maksiat ini diawali dengan atau dibungkus dengan yang namanya hal-hal terpuji. Kayak tadi, dapat uang alhamdulillah, tapi setelah itu dipakai untuk maksiat, itu kurang baik, bahkan tidak dianjurkan.
Lah kalau kita sudah bisa berbuat baik, kita dapat gaji 10 juta, 1 juta kita sedekahkan ke kotak masjid. Setelah kita masukkan dalam hati atau dalam lisan kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memampukan kami bisa bersedekah untuk kemakmuran masjid. Disitulah ikhlas kelihatan. Jadi kita memberikan itu bukan karena saya punya duit, tapi karena kita dimampukan oleh Allah. Betapa banyak orang yang punya duit tapi tidak mau sedekah. Betapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan tapi mau bersedekah. Itu adalah salah satu cerita dari Syekh Sari As-Sakoti, bahwa ketika kita mendapatkan rizki itu boleh, silahkan kalau kita mengucapkan alhamdulillah atau sekedar terima kasih ya Allah karena Engkau telah memberikan rizki kepada kami. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan khatimul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.